terhormat Saudara Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua KPU dan seluruh anggota KPU beserta seluruh jajaran. Kemudian yang terhormat Saudara Ketua DKPP, juga anggota DKPP. Kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas konstitusional kita khususnya di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasanya rapat-rapat DPR masih dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Oleh karena itu saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah memiliki quorum dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 145 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa dalam hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui sebuah rapat dengar pendapat. Tentu selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan Ketua DKPP dan juga Pak Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya ingin sekaligus ingin menawarkan dan minta persetujuan Bapak Ibu sekalian bahwa agenda kita rapat hari ini acaranya tunggal, yaitu pembahasan rancangan peraturan Bawaslu yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Ada 3, ya. Jadi apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian? Setuju. Karena ini perbawaslunya 3 dan 2-nya sudah jalan, 1 sudah kita pernah bahas dan saya lihat sudah banyak masukan yang kita sampaikan kemarin sudah dimasukkan. Mungkin kita nggak perlu terlalu panjang membahas ini. Saya usulkan sampai pukul 16. Ya. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2023 nomor 93 /HK-00-K1-01-01-01-2023 perihal permohonan agenda rapat dengar pendapat rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Republik Indonesia meminta konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI dan pemerintah terkait dengan rancangan peraturan Bawaslu. Yang pertama, pembahasan rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Ini udah jalan kan sebenarnya. Kemudian rancangan peraturan Bawaslu tentang perubahan atas peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini juga udah mulai ya, DPD ya. Nah, makanya nih kalau lama-lama nanti kasihan. Yang ketiga, rancangan peraturan Bawaslu tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum. Ini udah kita bahas panjang di rapat kerja sebelumnya. Banyak saran, masukan, dan sepertinya sudah dimasukkan saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Saudara Ketua Bawaslu untuk menyampaikan penjelasan terhadap 3 rancangan peraturan Bawaslu ini, nanti kemudian ditanggapi masing-masing dari KPU, kemudian dari DKPP dan dari pemerintah. Tentu kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Politik dan Pemilihan Umum dan jajaran, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan jajaran, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan jajaran, yang saya hormati anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir dalam forum rapat dengar pendapat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami, Bawaslu, mengucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota Komisi 2 yang telah mengagendakan rapat dengar pendapat pada kali ini pada Selasa 24 Januari untuk membahas 3 rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kami akan uraikan pertama kali masing-masing pasal inti yang krusial dari rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu. Yang kami mulai terlebih dahulu dari rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu, bahwa rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang sentra penegakan hukum terpadu sebelumnya telah dibahas dalam forum rapat dengar pendapat pada tanggal 15 November 2022, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan sehingga dalam forum rapat dengar pendapat ini kami ajukan kembali setelah dilakukan penyempurnaan substansi yang disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahwa pasca rapat dengar pendapat tanggal 15 November 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melaksanakan pembahasan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga dengan beberapa tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Bahwa pemaparan terkait dengan rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu hanya terhadap pasal-pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil rapat dengan pendapat sebelumnya. Bahwa secara garis besar berikut substansi dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu. Pada konsideran menimbang huruf B ditambahkan keterangan mengenai ketentuan pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dasar hukum bahwa peraturan Bawaslu ini telah dibahas bersama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta telah dilakukan konsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat. B. Definisi hari H. Semula hari adalah hari kerja, kemudian dihapus. Dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu tidak mendefinisikan mengenai hari, karena konteks hari diatur dalam batang tubuh disesuaikan dengan diselaraskan dengan ketentuan hari yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017. Definisi tindak pidana pemilu belum diatur sebelumnya, menjadi tindak pidana pemilu adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pemilu sesuai dengan undang-undang mengenai pemilu. Dalam rancangan peraturan ini telah dirumuskan definisi mengenai tindak pidana pemilu, di mana tindak pidana pemilu adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana sesuai dengan undang-undang mengenai pemilu. Dengan definisi tersebut, rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang sentra penegakan hukum terpadu dapat memberikan gambaran bahwa objek dalam penanganan tindak pidana pemilu yang diatur dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu adalah tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana pemilu dalam ketentuan pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Waktu pembahasan, rumusan dalam pasal 22 ini sebelumnya mengatur pembahasan dalam sentra Gakumdu dilakukan paling lama 2 hari. Kemudian telah disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan pasal 476 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga rumusan ini mengatur pembahasan dalam sentra Gakumdu dilakukan paling lama 1 kali 24 jam.
dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Gakumdu ditambahkan ayat 6 di mana pembahasan dapat dilakukan secara daring. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Keterangan tambahan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Rumusan dalam pasal 23 ayat 2 ini disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan dalam pasal 454 ayat 8 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika temuan dan laporan diregistrasi dilakukan pengkajian paling lama 7 hari kerja dan dalam hal diperlukan keterangan tambahan dikaji kembali paling lama 7 hari kerja sehingga seluruh proses pengkajian paling lama 14 hari kerja karena proses penanganannya ditarik setelah temuan dan laporan diregistrasi. Waktu penerusan. Rumusan dalam pasal 25 ayat 1 telah disesuaikan dan diselaraskan dalam ketentuan pasal 476 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penerusan dilakukan paling lama 1 kali 24 jam sejak keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Kedua, Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah diajukan dalam forum rapat dengar pendapat untuk menyesuaikan pengaturan mengenai pengawasan pencalonan anggota DPD dengan menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 garis miring PUU strip 16 angka Romawi garis miring 2018 terkait dengan larangan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan pengaturan teknis dalam tahapan pencalonan anggota DPD. Ketiga, Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, pemutahiran, dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Bahwa Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, pemutahiran, dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum disusun untuk melakukan pengawasan tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu yang diatur secara teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Bahwa sebelum memaparkan substansi yang ada dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, pemutahiran, dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum, dalam forum rapat dengar pendapat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu untuk mengangkat beberapa permasalahan krusial yang selama ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan tahapan, khususnya dalam tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu, yang diantaranya akses sistem informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada setiap tahapan dalam konteks tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak diberikan akses secara penuh pada sistem data pemilih atau SIDALIH. Badan Pengawas Pemilihan Umum belum bisa mengukur akurasi dan validitas data dalam SIDALIH sesuai dengan data kependudukan karena keterbatasan akses tersebut. Dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih diatur mengenai pemutahiran data pemilih di lokasi khusus. Terkait hal tersebut belum ada kepastian ketentuan hingga tataran teknis mengenai identifikasi kerawanan pemutahiran data pemilih di lokasi khusus. Bahwa Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan, pemutahiran, dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum mencoba menghimpun beberapa isu krusial yang kemudian dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pengawas pemilu yang berwenang melakukan pengawasan tahapan pemutahiran data dan penyusunan data pemilih. Ruang lingkup pengawasan tahapan pemutahiran data dan penyusunan data pemilih.
tata cara pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, kebutuhan Bawaslu terkait dengan akses terhadap data pemilih dan data kependudukan sebagai instrumen utama dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian, pengawasan terhadap penggunaan sidalih dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, partisipasi masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bahwa beberapa pasal krusial dalam rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dapat dilihat pada pasal dalam slide ke-5 sampai dengan slide ke-12. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dalam forum rapat dengar pendapat ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu menyampaikan agar peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dijalankan dengan baik, maka perlu ada penguatan substansi sebagai dasar hukum dalam teknis pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Pertama adalah Badan Pengawas Pemilu memperoleh akses data pemilih yang disusun oleh KPU pada sidalih secara umum. Dan kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat memperoleh akses data pemilih di sidalih dan data administrasi kependudukan untuk kemudian dapat disandingkan. Bahwa pada pagi hari tadi setelah dirumuskan beberapa hal yang kami perlu sampaikan pada saat ini, bahwa kami setelah bertemu dengan KPU, ke depan akan ada pertemuan antara Bawaslu, KPU, dan juga Dirjen Dukcapil untuk membahas akses terhadap data pemilih di sidalih dan data administrasi kependudukan, untuk kemudian dapat dilakukan pengawasan secara penuh oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian pemaparan garis-garis besar substansi dalam 3 rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kami sangat menerima dan mencatat setiap masukan terhadap 3 substansi rancangan peraturan tersebut sebagai penguatan substansi untuk ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat ini, mohon perkenan yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 dapat melakukan persetujuan rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dibahas pada hari ini untuk selanjutnya diproses sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas lebih kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ketua Bawaslu. Selanjutnya kami persilakan Ketua KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Ibu Bapak para anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati pemerintah dalam hal ini dihadiri oleh Dirjen Polpum Kemendagri, yang kami hormati Ketua Bawaslu, yang kami dan para anggota beserta jajaran, yang kami hormati Ketua dan anggota DKPP beserta jajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KPU untuk memberikan catatan dan tanggapan terhadap 3 draft peraturan Bawaslu. Yang pertama, draft peraturan Bawaslu tentang sentra Gakumdu. Yang kedua adalah peraturan KPU tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Dan yang ketiga, pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Pada intinya, draft peraturan Bawaslu tersebut sudah disampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu dan sudah kami bahas, sudah kami cermati secara substantif. Apa yang disusun di dalam draft peraturan Bawaslu sudah sinkron dengan apa yang ada di dalam norma-norma dalam peraturan KPU. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ketua KPU. Selanjutnya pada Saudara Ketua DKPP. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Yang terhormat pimpinan Komisi 2 DPR RI dan anggota Komisi 2 DPR RI baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara di tempat. Yang saya hormati Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP untuk membahas 3 rancangan peraturan Bawaslu
pada dasarnya DKPP, KPU, dan Bawaslu sudah melakukan pendalaman materi tentang 3 peraturan Bawaslu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berkesimpulan bahwa harus memiliki kejelasan dan atau persepsi yang sama antar penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait. Hal itu untuk menghindari atau meminimalisir adanya akrobatik hukum dan tidak tumpang tindih, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta taat asas. Guna memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pemilu yang visioner, terbuka, dan dapat dilaksanakan serta berdampak positif dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang lebih bermartabat, kredibel, dan berintegritas. DKPP dalam hal ini tidak dalam posisi menilai norma dan atau frasa yang terdapat dalam peraturan Bawaslu, tetapi sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, maka perspektif kualitatif menjadi bagian dari upaya penguatan serta sinergi untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, kredibel, dan berintegritas. Selanjutnya, DKPP akan terus meningkatkan kerjasama dan mengintensifkan forum tripartit dengan KPU dan Bawaslu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada rapat dengar pendapat ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi bahan informasi dan diskusi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Ketua DKPP. Selanjutnya pada Saudara Dirjen Polpum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, Ketua dan anggota Bawaslu RI dan jajaran, Ketua dan anggota KPU RI dan jajaran, Ketua dan anggota DKPP dan jajaran, Bapak Ibu yang saya muliakan, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat yang kami muliakan. Terhadap 3 rancangan per Bawaslu yang diajukan oleh rekan Bawaslu, betul sekali yang sampai ke Ketua, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri sudah juga menyampaikan beberapa catatan-catatan. Dan hasil pendalaman dari tim dalam sebelum rapat di ruangan ini juga tim teknis Kemendagri juga sudah bahas berbareng juga dengan tim teknis Bawaslu. Oleh karenanya prinsipnya seluruh 3 rancangan per Bawaslu yang diajukan oleh Bawaslu RI dapat diterima. Demikian pimpinan. Makasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama kita dengarkan baik dari KPU, kemudian dari pemerintah dan DKPP, hampir tidak ada masalah, ya. Karena pertama sudah memang dikoordinasikan, yang kedua khusus soal yang masalah Perbawaslu Gakumdu, kita juga sudah pernah membahasnya. Kami persilakan kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Pak Junimat. Cukup Pak Junimat mewakili kita semua. Oh, Pak Gaus juga ya memang. Agak aneh memang kalau Pak Gaus nggak bicara. Silakan Pak Junimat. Iya, makasih Pak Ketua. Pertama kepada Bawaslu, ya. Kita telah membaca secara sumir 3 per Bawaslu rancangan ini karena kami baru terima tadi pagi melalui WA ini. Mungkin Bawaslu baru kemarin memberikan kepada sekretariat mungkin. Ya, Saudara Ketua Bawaslu, dari hasil RDP kita pada tanggal 15 November ya 2022, kami khususnya saya dari majelis pimpinan menyoroti tentang Gakumdu
Nah, Gakumdu ini kan betul-betul vital dan fatal ya dalam kerja-kerja Bawaslu nantinya supaya tidak bias dan supaya tidak menjadi pertentangan termasuk nanti dengan DKPP ya. RDP kita tanggal 15 November 2022 tadi Ketua Bawaslu sudah membacakan di pasal 22 ya, disebutkan pasal 22 ayat 1, pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan paling lama ya kan 2 hari. Ini sudah berubah menjadi 1 kali 24 jam. Nah, yang kedua ayat 2-nya itu disebutkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dipimpin oleh ketua koordinator Gakumdu setiap tingkatan. Nah, semula itu menjadi itu juga. Tidak ada perubahan. Ya kan? Pak Bagja, ya. Ini semula begitu, menjadi juga begitu. Nah, pertanyaan kami, siapa ketua koordinator Gakumdu ini? Bagaimana fungsi koordinasi dia dengan para penegak hukum? Nah, ini belum jelas bagi kami, Pak. Karena pengalaman kami selama ini di lapangan, ini menjadi bias di sana. Ya, semua unsur Bawaslu itu bisa bekerja apa saja tanpa ada rambu-rambu hukum yang mengatur tentang itu. Ini kepada Bawaslu coba dicermati nih, Pak. Siapa koordinator Gakumdu itu? Ya, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi itu siapa? Dan dengan siapa dia bisa berkolaborasi? Apakah dia juga sebagai koordinator bisa ya komunikasi dengan para APH? Kalau bisa, sampai sejauh mana? Maka saya sampaikan dalam RDP sebelumnya pada tanggal 5 November, apakah Bawaslu itu hanya menyampaikan pelanggaran saja kepada kepolisian? Udah berhenti, Pak. Nah, ketika di polisi berhenti, bagaimana sikap dari Bawaslu? Padahal temuan Bawaslu itu sudah cukup A1. Ini bagaimana, Pak, fungsi pengawasannya? Jadi jangan nanti temuan Bawaslu itu jadi banci, Pak. Ini perlu kita atur. Dan mohon maaf, untuk menghindari transaksional. Pengalaman kita di daerah itu, ya ketika satu perkara pelanggaran pemilu sudah masuk ke tahap selanjutnya itu berhenti, Pak. Nah, kenapa berhenti? Ya walau alam, nggak tahu kita, Pak. Nah, sampai sejauh mana pengawasan Bawaslu terhadap hasil temuan Bawaslu itu yang disampaikan kepada APH? Ini mesti diatur, saudara Bawaslu, supaya rapat-rapat ini nggak percuma, Pak. Supaya tidak tertulis di atas kertas dan tidak jelas. Ini sangat perlu, Pak. Coba dicermati, Pak Bagja. Ya. Dan ini menjadi bagian dari sosialisasi Bawaslu juga. Nah, terus bagaimana koordinasi ya Bawaslu dengan DKPP? Ini DKPP loh, ini pengadilan dari para penyelenggara, walaupun etika. Tapi dia bisa memberhentikan, Pak. Hati-hati dengan DKPP. Jadi jangan ciptakan peluang. Ini mesti diatur, Pak. Pak Bagja dan teman-teman yang lain. Ya, ini kan dari pasal 22 ini yang kami baca. Ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 semula terus menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang berubah, Pak, cuma 1 dan 6. 6 tambahan nih, Pak. Jadi 2, 3, 4, 5 nggak berubah. RDP kita mengatakan kemarin, coba ini diperhatikan. Saya nggak tahu ini yang bikin komisioner nggak, saya nggak tahu ini. Saya ragu ini bukan kerjaan komisioner. Ini kerjaan siapa gitu. Atau belum dibaca, langsung diserahkan ke kami dan ya begini hasilnya, Pak. Nah, itu. Coba diperhatikan, Pak. Jadi jangan dibuat ya Perbawaslu ini menjadi apa? Perbawaslu yang remeh-temeh. Harus jelas ini, Pak. Ya. Dari istilah saja semula terus menjadi ya sama aja isinya, Pak. Coba teman-teman perhatikan. Ya kan saya tadi bolak-balik sama aja, Pak nih.
Iya kan? Nah, seperti pasal 23 ayat 2. Pengawas pemilu sama saja Pak, semula menjadi sama aja Pak. Ya semula aja Pak, nggak ada menjadi. Kan sayang kertasnya Pak. Gitu loh. Ini kertas mahal loh ini Pak. Negara sekarang sedang ya kan, bergumul dengan ekonomi kita, dengan keuangan Pak. Tolong Pak Baja dan teman-teman komisioner. Maka dari awal saya bilang tolonglah solid di dalam Bawaslu itu sendiri. Tolong saling tukar informasi. Tolong diskusi baik-baik sama-sama. Gitu loh. Supaya tidak begini kejadian, Pak. Karena kenapa penyelenggara ini yang salah Komisi 2 sebagai pengawas. Gitu loh. Ini karena kami begini, Pak. Karena kami sayang dengan teman-teman penyelenggara. Kalau kami tidak kritis begini, Pak, ini bablas ini. Ini bablas. Dan akan menambah kerja-kerja dari DKPP, Pak. Nanti Bawaslu laporin ke DKPP, Pak. Sementara DKPP ini, mohon maaf, anggarannya cuma 26 triliun. Berapa, Pak? Itu maksud saya, Pak, miliar. Iya kan? Mungkin sekarang udah habis anggarannya, Pak. Sementara laporan itu yang kami dapat sampai saat ini sudah 80. 90. Kan begitu, Pak. Jadi jangan bikin tambahan kerja-kerja DKPP yang anggarannya cukup signifikan untuk tidak kerja maksimal. Begitu, Pak. Ya kan? Nah, yang kedua, memang dalam undang-undang pemilu ya tidak secara jelas disebut tentang tindak pidana pemilu, Pak. Nah, ini bagaimana Bawaslu menyikapi ini? Kenapa tidak masuk dalam Perbawaslu, Pak? Coba dibaca, Pak, undang-undang pemilu. Apa saja tindak pidana pemilu tidak secara jelas diatur di situ, Pak. Kalau pelanggaran pemilu bolehlah Bawaslu. Itu juga mesti diatur, Pak, supaya di bawah tidak bablas dia. Dikit-dikit kita pasang billboard, baliho aja di depan rumah saya, dia ambil sama Bawaslu, Pak. Depan rumah saya loh, Pak. Padahal setahu saya di jalan umum, di tempat ibadah itu tidak bisa. Tapi di depan rumah saya, pekarangan saya, Pak. Kalau saya laporin polisi, bisa tuh orang itu. Memasuki pekarangan orang lain. Tanpa izin. Nah, ini bagaimana? Tidak diatur, Pak, di Perbawaslu mengenai ini. Ini pengalaman kami, Pak. Pengalaman kami semua ini, Pak. Bapak, Ibu tidak tahu. Di daerah itu, Pak. Ya. Para teman-teman, ya, Bawaslu itu, Panwaslu itu, wah, betul-betul dendam kekuasaan, Pak. Ketika mereka dikasih kekuasaan, mereka main hantam aja, Pak. Gitu loh. Billboard saya juga diturunin, Pak, kemarin. Padahal tidak ada di sana nomor partai. Tapi karena saya PDI Perjuangan, saya bikin lambang partai saya, Pak. Dan di situ nggak ada saya buat tuh pilihlah Juni Marisa, enggak, Pak. Tagline saya aja. Suruh turun tuh, Pak. Nah, ini bagaimana? Perbawaslu mengatur ini, Pak. Gitu loh. Ini kan pengalaman-pengalaman yang kami sampaikan kepada teman-teman penyelenggara pemilu. Ya kan, bagaimana ya Bawaslu pusat itu mengatur Bawaslu di daerah itu, Pak. Di sana, Pak, mohon maaf, Pak, mungkin mereka ikut virtual nih. Dengarkan aja ini. Mereka itu dendam kekuasaan dan terkejut badan, Pak. Dikasih kekuasaan loh. Gitu. Nggak ada sanksi untuk mereka. Nah, ketika kita komplain, ya Ketua Bawaslu di Kabupaten mengatakan, mohon maaf, Pak, silahkan berdirikan lagi, Pak. Kan uang rugi saya, Pak. Saya bikin lagi itu, Pak. Tapi dengan gampang mengatakan, silakan, Pak, kita sudah tegur. Nah, apa sanksi untuk mereka, Pak? Nah, ini Pak Bagja, perlu sosialisasi juga ke daerah mengenai ini. Maka libatkanlah Komisi 2 ketika sosialisasi tentang Perbawaslu ini ke daerah-daerah, Pak. Nah, itu. Anggarannya jangan nyangkut, Pak. Ini teman-teman, ya banyak yang komplain. Termasuk KPU. Kita diajak sosialisasi, tapi duitnya nyusul, Pak. Bahkan sudah lewat tahun. Sudah anggaran tahun yang baru. Ini bagaimana ceritanya? Itu ada Budian, mana Budian? Teriak-teriak di grup tuh, Pak. Ada Pak Agung itu.
Teriak-teriak, Pak. Loh, kami ini kan mitra. Ah, itu Budian tuh. Kami ini kan mitra kami. Ya kan, kami itu kerja-kerja untuk penyelenggara pemilu. Anggaran kita ketok di sini, Pak. Tolong kita saling menghargai. Kami ini bukan tidak punya kerjaan, Pak. Banyak kerja kami, Pak. Gitu loh. Nah, yang kedua, ya tolong nanti, Pak, ya diskusikan tentang apa itu pelanggaran pemilu. Terus apa itu tindak pidana pemilu. Nah, bagaimana hubungan para gakumdu ini, Pak? Ini belum diatur di sini, Pak. Saya udah bolak-balik baca nih. Ya, hanya dikatakan sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Saya bukan orang, nggak ada diatur, Pak. Secara jelas. Ini bagaimana? Kan begitu. Nah, yang kedua, ya, bagaimana akses ya Bawaslu yang bisa secara penuh ya, punya akses untuk mendapatkan daftar pemilih supaya dia bisa mengawasi Sidalih dan DPT. Nggak ada di sini, Pak. Coba bolak-balik, nggak ada ini. Bagaimana Bawaslu bisa mengawasi tentang itu, Pak? Ada nggak teman-teman Bawaslu itu? Ya. Bagaimana Bawaslu mengawasi Sidalih ya, dan DPT-nya? Nah, itu, Pak. Iya kan? Atau bagaimana strategi dari Bawaslu dalam pengawasan Pantarlih ya, untuk tugas-tugasnya melakukan coklit. Kenapa itu perlu? Supaya tidak terjadi pemilih ganda atau fiktif, Pak. Sehingga betul-betul pemilih itu betul-betul pemilih yang valid dan akurat. Nah, bagaimana, Pak, ini Bawaslu bekerja? Jadi jangan melulu bicara tentang sanksi. Sanksi kepada para caleg, Pak. Ini kalau saya bolak-balik, ini ke caleg semua ini, Pak. Ke kami-kami ini, Pak. Tapi tidak ada ya diatur tentang pengawasan kepada Sidalih dan DPT. Komunikasilah dengan KPU. Ajaklah DKPP. Ya kan? Nah, mana frasa-frasa yang tidak jelas dalam undang-undang pemilu? Mestinya masuk dalam Perbawaslu, Pak. Ini sangat perlu, Pak. Ini tahun ini sudah tahun politik. Kami sering nanti turun nih, Pak. Tolong kita saling bantu mengenai ini. Supaya demokrasi bisa terwujud secara baik dan benar nanti, Pak. Jadi jangan kita rapat di sini anggaran ketok, dok. Iya kan? Terus nanti kawan-kawan Bawaslu ke daerah. Daerah nanti ketemu orang-orang bikin di hotel mana bintang 5. Saya mohon maaf aja, Pak. Saya ketawa-ketawa saya. Kalau saya ikuti IG bapak-bapak ini, saya ketawa saya, Pak. Iya. Bagaimana mewahnya Bawaslu, bagaimana mewahnya KPU, ke daerah-daerah di hotel bintang 5. Ya, so far so good, silakan aja. Tapi goalnya ketemu nggak? Kagak ketemu, Pak. Saya cek ke teman-teman Bawaslu di sana. Apa hasilnya? Ah, gitu-gitu aja, Bang Ketua. Itu jawabannya, Pak. Gitu-gitu aja, Bang Ketua. Hanya penyampaian saja. Kalian diminta nggak masukan? Nggak ada, Ketua. Ini bagaimana Bawaslu, bagaimana KPU menyikapi ini, Pak? Iya kan? Pokoknya kenapa penyelenggara pemilu ini yang salah itu Komisi 2, Pak. Mohon maaf. Kenapa? Kami pengawas, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, Pak. Nah, tolong diperhatikan nih, Pak. Gitu loh. Tolong Pak Bagja dan kawan-kawan dari Bawaslu, Pak. Ayolah. Ya teman-teman, ada berapa ini? Ada 5, 7 ya? Komunikasilah, Pak. Saya tidak menuduh tidak komunikasi. Kalau saya baca ini, Pak, yang 5 ini tidak komunikasi secara baik. Gitu loh, Pak. Kalau mau baik ini, Pak. Iya kan? Saya kira tadi ini berubah semua nih, Pak. Ini nggak ada nih.
Dari 5 ini cuma 2 yang berubah, tambah 1 dia jadi 6. Ya kan? 2, 3, 4, 5 nggak berubah, Pak. Semula menjadi. Saya orang hukum, Pak. Semula menjadi, semula menjadi. Kalau semula menjadi berarti berubah, Pak. Tidak berubah. Gitu loh, Pak. Tolong Pak Bagja dan kawan-kawan komisioner. Ya. Terus kepada KPU, sekaligus ini, Pak. Ya. Bagaimana dengan data pemilih warga negara Indonesia di luar negeri? Saya baru ketemu dengan atase keimigrasian di daerah Malaysia. Ternyata di sana, ini untuk pemerintah juga. Ternyata di sana ya 80.000 ya, warga negara Indonesia, 40.000 belum punya KTP, tetapi punya paspor. Belum lagi yang ke sana itu ya nikah di sana sesama orang Indonesia dan melahirkan. Iya kan? Tentu mereka tidak punya KTP, tidak punya data. Saya tanya atasnya, bagaimana caranya mereka itu menjadi warga negara Indonesia? Ya kami meminta ya dokumen dari ayah ibunya. Mereka jadi warga negara Indonesia, tapi tidak punya KTP. Nah ini bagaimana? Mereka kan bisa memilih dengan paspor, Pak. Nah bagaimana dengan pemerintah hubungannya ini, Pak? Bayangkan, Pak, 80.000 itu yang terdata, Pak. Mereka di kebun-kebun tidak pernah keluar. Bahkan mereka tidak tahu asal-usulnya, di mana neneknya. Nah, itu di kampung Pak Gubernur Cornelis tuh, tetangganya itu, di Kucing tuh, Pak. Ini bagaimana? Nah, bagaimana Bawaslu bisa mengawasi ini, Pak? Iya kan? Ketika terjadi di sana pemilihan, pencoblosan, yang tidak terdata dengan KTP. Coba bagaimana Bawaslu? Bawaslu pernah nggak berpikir ke sana ini? Gitu loh. Supaya tidak terulang, Pak. Pemilu 2014, 2019. Ini kan sudah berulang-ulang ini, tapi kok kita diam mengenai ini, Pak? Ya, tentang mahasiswa yang signifikan dan tidak terdata di daerah provinsi tempat kuliahnya. Ini kan gampang, Pak. Tapi kami lihat stagnan saja ini. Hanya bekerja yang ada depan mata. Tidak ada terobosan baru yang kami lihat, Pak. Iya kan? Ini semua kembali kepada SDM pantarlih yang di luar negeri. Nah, bagaimana KPU? Bagaimana Bawaslu? Mendapatkan SDM yang betul-betul pantarlih yang merah putih, Pak. Jadi kalau terjadi kasus di luar negeri, ya dalam pemilihan itu, kan banyak kasus nih, Pak. Iya kan? Kalau saya nyalahkan KPU Bawaslu, Pak. Kenapa? Mereka tidak bisa bekerja maksimal. Iya kan? Intinya apa? Coklatnya itu harus benar. Kan kembali ke coklat semua nih, Pak. Iya kan? Nah, bagaimana sistem informasi pemilihnya, Pak Asim? Iya kan? Kan harus diketahui oleh Bawaslu juga mengenai ini. Ini sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Dan tetap tidak terlepas dengan Kemendagri sebagai pemerintah. Bagaimana target dan capaian perekaman iktp? Ada dirjen nggak di sini, Dukcapil? Bagaimana, Pak? Pak Menteri Dalam Negeri menyikapi ini. Pak Bahtiar. Iya kan? Ini sangat perlu, Pak. DAK2-nya, DP4-nya. Ini jangan main-main, Pak. Jangan main-main, Pak. Kalau mau pemilu berjalan lancar dan mantap, semua kembali kepada bapak-bapak ini. Kami hanya fungsi pengawasan saja. Tapi kami sudah ingatkan, Pak, dalam forum-forum rapat yang terhormat ini. Ini direkam. Gitu. Bagaimana pemutahiran data? Sangat perlu ini, Pak. KPU sudah lakukan nggak ini? Pemutahiran data di luar negeri. Pak Asim dan kawan-kawan. Pak Bagja dan kawan-kawan.
kan selalu terlibat Pak dalam pemutakhiran data. Ini harus Pak. Ya kan? Contoh misalnya apakah data pemutahiran itu ya diberikan hanya dalam bentuk, kalau istilah di kampung saya sih, di kampung sana, agregat. Ya kan? Bukan data by name or by address. Ini bagaimana ini? Tolonglah. Tolong bantu kami Komisi 2 ini Pak. Biar Komisi 2 dalam periode ini betul-betul Komisi 2 yang luar biasa Pak. Siap. Cukup Gitu. Pak Julimat? Belum Pak. Oh belum. Oh. Iya kan? Iya. Di bawah kepemimpinan Pak Doli Kurnia Tanjung. Iya kan? Partai Golkar. Kalau di sini nggak ada partai Pak, di sini partai Komisi 2. Saya kira demikian yang perlu tolong dicermati Pak Bagja, ya DKPP juga demikian, dan KPU pemerintah supaya kita bisa kerja-kerja yang enak Pak. Demikian Ketua, terima kasih. Makasih Pak Junimat. Ini kena mewakili kita semua jadi agak lengkap. Mudah-mudahan Pak Gaus nggak lebih lama dari Pak Junimat. Silakan Pak Junimat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirjen, Ketua KPU beserta seluruh komisioner, Ketua Bawaslu beserta kawan-kawan, Ketua DKPP beserta anggota, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Mewakili teman-teman dari Komisi 2, saya tentu harus juga menyampaikan beberapa hal berkaitan adanya usul yang diajukan oleh Bawaslu terhadap materi tentang rancangan peraturan Bawaslu. Ada 3 hal yang disampaikan. Tentu bagi kami Komisi 2 agak meringankan pembahasan yang kita lakukan pada sore hari ini, karena sebelumnya sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Bawaslu dengan pemerintah, begitu juga dari KPU dan DKPP. Saya tidak tahu persis apakah ini memang sebelumnya sudah dibahas, sudah dikuras terhadap apa yang diajukan oleh Bawaslu, lalu banyak perbaikan dan lain sebagainya. Tentu kami tidak dapat kopian terhadap hal itu. Mudah-mudahan KPU sebagai orang yang akan diawasi oleh Bawaslu, tentu saya yakin dan percaya beliau, para kawan-kawan ini pasti membaca dengan seksama dan tentu juga memberikan masukan saran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bawaslu itu. Namun saya juga ingin meminta klarifikasi dari Bawaslu terhadap rancangan yang dibuat ini. Pertama tentang peraturan sentra penegakan hukum. Halaman 2, kemudian berkaitan dengan draft Bawaslu ini sendiri, ini dikatakan bahwa pasal 1 ayat 27. Dari keterangannya, pasal 1 ayat 27 itu baru tambahan. Berarti sebelumnya tidak ada bahan yang berkaitan tentang hal itu. Namun dalam pembahasannya, di halaman 2 dikatakan, semula ada kalimat hari adalah hari kerja. Kalimat itu dihapus. Kesannya adalah pasal 1 ayat 27 sudah ada. Tetapi ketika saya membaca di halaman yang diterangkan ini adalah bahwa ketentuan pasal 1 ayat 27 adalah merupakan tambahan pasal 1 ayat 27. Nah, di mana ranah adanya kalimat hari kerja dihapus, sehingga saya bisa mengatakan bahwa pasal 1 ayat 27 memang tidak ada sama sekali narasi tentang hari kerja itu.
Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pemilu sesuai dengan undang-undang mengenai pemilu. Satu. Yang kedua adalah halaman 3 disampaikan, halaman 4, tentang yang semula itu pasal 23. Ada koreksian yang diusulkan. Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa kajian dilakukan paling lambat 14 hari setelah temuan dan laporan registrasi. Tetapi permintaan usul adalah dimasukkan hari kerja. Hari kerja dengan hari 14 hari dengan hari kerja beda. Konsekuensi, lama, rentang waktu. Tentu harusnya Bawaslu harus konsisten tentang hari ini, tentu harusnya hari kerja, apakah hari yang bukan hari kerja. Itu berdampak kepada lamanya. Tentu saya ingin juga bertanya tentang, minta klarifikasi tentang pasal 23 ayat 2 tadinya dikatakan 14 hari saja tidak pakai hari kerja, tetapi usul yang sekarang ini 14 hari kerja. Supaya Bawaslu bisa agak leluasa dalam menyikapi persoalan apa yang ada dalam pasal 23. Kemudian berkaitan terhadap pengawasan tentang pengawasan pencalonan perseorangan. Yaitu adalah halaman 6. Di mana pasal 8 dinyatakan, pasal 8 diubah tentang pengurangan dukungan bakal calon yang berbunyi sebagai berikut akhirnya. Ini usul dari Bawaslu. Di mana dikatakan pengawas pemilu memastikan KPU melakukan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh. Ini kalimat yang begini ini mana ada satu pun calon anggota DPD mengakui ini. Sengaja loh. Apa indikasi, apa indikator, apa yang tolok ukur bagi Bawaslu menyatakan ini. Kalau itu kalimatnya, saya yakin dan percaya seluruh peserta calon DPD, ini kan kalimatnya adalah data palsu atau, ya, itu dua itu. Dua hal yang berbeda, data palsu bisa dibuktikan dengan bahwa ini memang palsu, tidak sesuai dengan aslinya. Tetapi dengan yang kedua atau itu data yang sengaja digandakan oleh, bagaimana membuktikan? Misalkan ada dukungan KTP bahwa antara satu calon anggota DPD dengan DPD anggota yang lain, dia tidak bersentuhan dan tidak tahu apa-apa dapat dukungan KTP. Dan dia memang tidak melakukan kesengajaan terhadap hal itu. Kalau disengaja tentu tidak ada efek akibat hukum daripada ini. Ya, Pak Bajaya, paham ya? Nah, itu yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah pasal 34, halaman 10. Masih pada kertas kerja yang sama tentang DPD. Di pasal 34, selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pengawas pemilu memastikan A. KPU menyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD jika terdapat calon anggota DPD yang satu meninggal dunia, oke. Yang kedua adalah tentang terbukti berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosesi di pengadilan ini bagaimana? Yang jadi persoalan adalah kalau seandainya dia sudah DCT, baru ada keputusan, tentu ini tidak termasuk ranah terhadap bahwa dia sudah berhak untuk menjadi
calon anggota DPD. Kenapa? Karena di ayat 2, bukan ayat ya, betul ayat 2 barangkali ini. Pasal 34 nomor 2 terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan pengadilan tentang persoalan ini? Kecuali memang sudah ada komitmen hal-hal yang berkaitan dengan itu sebelum DCT diputuskan bahwa pengadilan sudah memutuskan persoalan tentang poin 2. Terakhir adalah nomor 5. Terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan atau menggunakan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum DCT. Ini sama. Jadi saya ingin mempertanyakan poin 2 dan poin 5 pasal 34 berkaitan terhadap putusan pengadilan. Karena kalau seandainya putusan pengadilan sebelum, oke, nggak ada persoalan, dia apakah terbukti atau tidak. Kalau seandainya terbukti, dia tidak lolos menjadi calon anggota DPD. Bagaimana kalau seandainya ketika hari H akan ditetapkan DCT itu, namun putusan pengadilan ini juga harus. Jangan kita debatable nanti. Sebab ini hukum, ketentuan. Jangan dirugikan pula anggota calon itu, siapapun orangnya. Saya tidak bicara orang. Tapi ini kepastian hukum terhadap persoalan orang yang akan dan juga jangan dipermalukan. Kalau memang ini konsekuensinya, kita tentu sami'na wa ata'na tentang ini. Oleh karena itu, saya minta ini perlu ada ketegasan tentang hal ini supaya tidak menimbulkan dinamika dan hiruk pikuk tentang penetapan DCT terhadap anggota calon DPD itu. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Uspari Gaus. Nambah Cukup, ya? Ketua. Nambah Silakan, Ketua. Pak Muras. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, DKPP, dan Pak Dirjen, mewakili Pak Menteri. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Ketua Bawaslu dari Pak Junimat dan Pak Gaus yang terhormat. Ya sekarang saja kan sudah banyak tuh di mana-mana baligo menyatakan dirinya bacaleg dari partai A, bacaleg dari partai B. Nah itu barangkali kan apa itu sudah memenuhi unsur terhadap tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi kalau tidak menyebutkan bacaleg barangkali tidak termasuk kampanye. Nah kemudian kaitan dengan pasal 1 butir 27 tadi, ya, yang cukup rawan, ya saya baca berita di tahun 2019 konon ada yang dipidana karena money politik begitu. Nah, ini perlu diperjelas. Kalau kita baca pasal 515 Undang-Undang 7 2017, jelas di situ unsur pidananya dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu. Jadi itu saat pemungutan suara di undang-undang ini. Ya. Tapi yang sering terjadi kan orang dianggap pada saat kampanye yang namanya calon enggak memberi pun diminta oleh masyarakat. Nah ini bagaimana ini? Ya, kalau tidak memberi ya diminta transportnya dan itu diklasifikasi sebagai money politik. Kasihan para calon ini. Ya. Jadi harus ada ketegasan di aturan apakah ini di Bawaslu atau di KPU
Harus ada yang lebih rinci. Sebab kalau kembali kepada undang-undang, begitu tidak ada itu money politik di sini. Karena pada saat pemungutan suara, ya pada saat pemungutan suara, itu saja barangkali. Terima kasih.